Dalam konten video ini, saya akan mengulas luka-luka yang dialami oleh korban Eki dan Vina yang akan saya bandingkan dengan hasil visum yang dilakukan oleh Dr. Rahma Tiaranita dan Dr. Ihda Silvia dibandingkan dengan hasil keterangan dari saksi Rana yang mengatakan di lokasi dia sempat melihat dan melerai perkelahian yang dilakukan oleh korban Eki sesaat sebelum terjadinya laka lantas. Dibandingkan lagi dengan isi dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim. Cocoknya yang mana? Apakah korban Eki dan Vina murni kecelakaan lalu lintas, ataukah korban Eki dan Vina terlibat perkelahian dan kecelakaan lalu lintas, atau korban Eki dan Vina dibunuh oleh para terpidana yang sedang menjalani pidana saat ini dan tersangka Peggy Setiawan. Nah, saya mulai dulu dari Dr. Ihda Silvia yang memeriksa Vina karena luka-luka Vina tidak terlalu banyak. Di sini Dr. Ihda Silvia sebagai saksi dalam rangka menerangkan hasil visum yang dibuatnya. Jadi Dr. Ihda Silvia ini yang membuat visum pertama kali terhadap korban Vina. Saya bacakan, Dr. Ihda Silvia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 2, bahwa saksi selaku dokter umum di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon adalah sebagai tenaga medis fungsional sesuai kompetensi dokter umum. Nah, selanjutnya saya langsung menuju ke luka-lukanya. Nah, ini luka-lukanya. Luka-luka pada kepala bagian kiri terdapat luka memar kepala bagian kiri ya. Diameter 5 cm, diameter tuh garis tengah 5 cm. Warna kemerahan, tampak bengkak menimbul 1 cm dari permukaan kulit. Ini namanya benjol. Pada pelipis kanan terdapat luka terbuka dasar jaringan bawah kulit. Pada dagu 2 cm dari bibir, pada garis tengah terdapat luka memar diameter 3 cm warna kebiruan. Luka memar, bukan luka lecet. Pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm, artinya panjangnya 15 cm, lebarnya 1 cm, kedalaman 4 cm. Sampai ke dasar tulang terdapat jembatan jaringan warna merah, tampak tulang kering patah dan tampak pendarahan aktif. Di sini dikatakan pada tungkai bawah kanan sisi depan. Tungkai bawah itu adalah tulang kering. Dari lutut sampai ke mata kaki itu disebut tungkai bawah. Jadi tungkai bawah kanan di kaki kanannya, sisi depan, di bagian depannya. Kemudian tampak pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, dan mulut. Nah, ini bukan luka-luka, karena tidak ditemukan luka di lubang hidung, di lubang telinga, dan mulut. Artinya, darah keluar dari lubang tersebut. Biasanya ini terjadi akibat pendarahan dalam, di rongga kepala, di otaknya. Orang stroke pun sering mengalami ini. Berikutnya lagi tampak pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah segar encer tanpa disertai adanya gumpalan jaringan. Pendarahan aktif keluar dari lubang kemaluan korban, bukan lubang kemaluannya yang rusak di luar, karena ini pemeriksaan dilakukan dari luar, bukan otopsi. Jadi inilah luka-luka yang dialami oleh almarhum Vina. Di sini kan saya tampilkan juga model tubuh dari manusia, di bagian mana saja dia mengalami luka. Nah, dari paparan luka-luka ini, ada 2 luka yang menimbulkan memar, yaitu terdapat luka memar diameter 5 cm, warna kemerahan, tampak bengkak menimbul 1 cm dari permukaan kulit. Itu di kepala bagian kiri. Nah, luka memar ini tidak lazim dalam kecelakaan lalu lintas. Ini seperti dipukul. Diameternya 5 cm, ya seperti tinju orang. Tinju orang yang tidak terlalu umurnya tidak terlalu tua, masih remaja. Artinya kepalan tangannya belum terlalu besar. Kemudian terdapat luka memar pada dagu 2 cm dari bibir. Pada garis tengah terdapat luka memar diameter 3 cm warna kebiruan. Jadi pada tubuhnya Vina hanya ditemukan 2 saja luka memar, yaitu di bagian kepala bagian kanan atas
panas, dan di bagian dagunya hanya 2 saja luka memar. Jadi keterangan daripada saksi Rana lebih tepat untuk mengulas tentang luka-luka memar yang dialami oleh korban Vina. Artinya Vina itu mendapat 2 kali serangan saja. Di bagian kepala bagian kiri mendapat luka memar dan di dagunya. Nah sekarang bagaimana dengan keterangan dari dakwaan jaksa, tuntutan jaksa? Saya akan bacakan. Bahwa setelah sampai tiba di sekitar tanjakan jembatan layang tol Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban anak Muhammad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan korban anak Vina dipepet oleh sepeda motor terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhammad Rizky Rudiana hingga terjatuh. Setelah itu terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan korban anak Muhammad Rizky Rudiana. Nah, kita membahas Vina dulu ya. Di sini di jembatan tol itu lebih banyak diserang menurut dakwaan dan tuntutan itu Rizky Rudiana terus, dan tidak satu pun ada penyerangan. Oh, di sini ada penyerangan terhadap Vina. Sementara itu korban anak Vina dipukul oleh saksi Adi Saputra alias Bolang dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak. Saya tandai di bagian modelnya. Saudara Peggy alias Perong dan Dani memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban anak Vina. Ada 2 orang yang memukul, berarti mestinya ada 2 memar. Jadi pada saat di jembatan tol tersebut, Vina mendapat kekerasan berdasarkan dakwaan jaksa. Yang pertama di bagian bahunya dipukul oleh terdakwa Hadi Saputra alias Bolang menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak. Kemudian korban katanya dibawa ke lahan kosong di belakang showroom. Di sini ada korban Vina, sementara korban anak Vina dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Andika mengenai bagian pipi sebelah kanan. Kemudian saudara Peggy alias Perong memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah. Di sini hidungnya Vina dipukul. Saudara Andi memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga korban anak Vina tidak sadar. Dan dalam keadaan korban anak Vina tidak sadar, kemudian diangkat oleh terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Andi dan saudara Peggy alias Perong ke dekat korban anak Muhammad Rizky Rudiana. Lalu dalam keadaan terlentang, korban anak Vina oleh saudara Andi dibuka bajunya yang ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian dengan cara pertama. Terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak membuka celananya lalu masukkan dan seterusnya. Ini tidak menyangkut luka. Setelah itu terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina. Jadi kepala bagian belakang korban Vina itu disabet oleh samurai. Saudara Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak 2 kali, di kaki kirinya sebanyak 2 kali. Lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina. Nah, inilah luka-luka korban Vina berdasarkan versi dari jaksa penuntut umum. Hasilnya tentulah sangat mencengangkan. Ini saya tampilkan tampak depan dari model tubuh manusia, di mana terlihat berdasarkan hasil visum ada luka lebam atau ada luka memar di bawah dagu Vina. Kemudian ada luka memanjang sepanjang 15 cm. Lebarnya 1 cm, kedalaman 4 cm, di tungkai bawah kanan yang memanjang. Kemudian ada patah tulang di tulang keringnya almarhum Vina. Sedangkan versi penyidik sangat berbeda. Ada luka lebam akibat dari pukulan di pipi kanan, kemudian pukulan di hidung yang mestinya semua mengakibatkan lebam, dan pukulan di tubuh yang harusnya menimbulkan lebam, kemudian bekas pukulan batu di kaki kanan bawah atau di tungkai kanan bawah, dan ada 2 luka bekas bacokan samurai di kaki kiri dari Vina.
Ini berdasarkan tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan hakim. Misalnya contohnya saja di kaki kanan, ada luka memanjang versi hasil visum, tetapi di versi penyidik JPU dan hakim tidak ada. Atau di kaki kiri, hasil visum kaki kiri tidak mengalami luka apapun, tetapi versi penyidik JPU ada luka, yaitu 2 luka bacokan senjata tajam samurai. Berikutnya tampak belakang. Dari hasil visum tidak ada luka apapun di bagian belakang korban. Akan tetapi melalui versi JPU, di bahu korban ada bekas pukulan daripada bambu. Di kepala belakang korban ada bekas pukulan 2 kali dari masing-masing tersangka pada saat itu. Kemudian ada luka bacokan. Tetapi versi JPU ini tidak sama dengan visum. Artinya versi JPU ini hayalan. Visumlah aslinya, tidak ada luka-luka di bagian belakang daripada korban Vina. Kemudian melalui samping kanan terlihat dari hasil visum ada luka terbuka di pelipis kanan korban. Tetapi versi JPU tidak ada sama sekali, mulus. Nah, samping kiri daripada korban, menurut visum ada luka memar. Tetapi menurut versi JPU mulus-mulus saja. Kenapa bisa begini? Bukankah penyidik harusnya sudah mengetahui luka-lukanya almarhum Vina itu di bagian mana saja? Karena orang tuanya Vina, orang tuanya sudah melihat jenazah mereka, baik setelah kecelakaan maupun sebelum penguburan. Demikian juga pengakuan orang tuanya Eki bahwa tidak ada luka senjata tajam di tubuhnya Eki. Akan tetapi di dalam dakwaan, tuntutan, dan putusan, Eki berkali-kali ditusuk menggunakan senjata tajam. Misalnya inilah contohnya, di samping kirinya, di kepala samping kiri, menurut visum ada luka lebam, ada luka memar. Akan tetapi menurut versi JPU tidak ada luka sama sekali. Inikah yang namanya keselarasan? Jumlah lukanya saja sangat berbeda. Jauh lebih banyak luka versi jaksa penuntut umum maupun putusan pengadilan. Jauh lebih banyak. Apalagi luka memarnya. Sedangkan korban Vina hanya mendapatkan 2 luka memar berdasarkan hasil visum. Namun berdasarkan versi JPU yang datangnya dari penyidik, luka-luka memar itu banyak sekali. Jadi, saya menyimpulkan bahwa ini campuran dari perkara penganiayaan dan kecelakaan lalu lintas. Adapun pelakunya berbeda sama sekali. Bukanlah orang-orang yang sekarang sedang diproses jadi tersangka maupun yang sudah dipidana, sama sekali berbeda. Apalagi jika kita melihat hasil luka-luka yang dialami korban Eki, tentu akan mencengangkan. Banyak sekali perbedaan, di mana Eki pun mendapatkan luka lebam. Ada beberapa luka lebam dan luka lecetnya hasil dari tabrakannya luar biasa banyak. Inilah kenapa harusnya rombongan Suroto itu dikonfrontir dengan keterangan saksi baru yang bernama Ari, dikonfrontir dengan kesaksian Rana yang dahulunya sudah bersaksi di persidangan bahwa ada orang berkelahi sebelum kejadian tersebut.